Oke, selamat sore. Masih semangat? Atau kita sudahi saja? Karena rate-nya sama saya. Saya mau 1 jam atau 10 menit sama aja katanya. Dapatan sesi yang terakhir, ya. Kalau dapatan sesi yang terakhir itu paling waktu saya pertama kali ngelihat jadwal saya, oh saya yang terakhir. Plus minus sih. Minusnya adalah saya khawatir jangan-jangan ada beberapa pulang gitu ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu masih ada di sini, masih stay di sini. Jadi tolong kasih apresiasi untuk Anda, tepuk tangan Tuhan yang besar. Kenapa saya bilang demikian? Karena Anda sudah memutuskan waktu untuk ikut sesi hari Sabtu. Sementara banyak orang menghabiskan waktunya untuk Sabtu mungkin shopping. Anda datang ke sini, Anda ngabisin 1 hari penuh, Anda duduk dengerin gitu kan, dapat ilmu, itu beda. Jadi satu poin yang harus Anda appreciate adalah Anda beda dengan orang-orang di luar. Oke. Kedua, positifnya untuk saya, kalau sesi terakhir, saya nggak perlu ngomong banyak lagi. Ya, saya tinggal tadi Pak Joseph bilang kan, tinggal ngerangkum aja. Tapi dalam hati saya deg-degan sih, tadi dia ngomong panjang banget ya, gitu ya. Terus saya bilang, Pak Yosef, waktu saya dong Pak Yosef, gitu hati saya gitu ya. Tapi saya appreciate lah ya, udah 60 Pak katanya tadi Pak, jadi kita appreciate lah. Ya. Saya senang waktu pertama kali saya diundang Pak Frans untuk ikut gabung dalam seminar ini, karena sebenarnya saya lebih banyak kasih sesi in-house training, tapi ini mungkin dari tahun 2008 dan 2009 itu terakhir kali saya kasih public seminar, dan ini di 2013 ini saya terima kasih sekali IO dan Pak Frans sudah mengundang saya untuk bagian dari sini. Dan pertama kali saya melihat pembicaranya, saya ngeliat, wah Pak Yosef Landry, gitu kan. Saya tahu orang beliau, tapi saya belum pernah ketemu, saya belum pernah satu panggung gitu kan. Dan kebetulan waktu saya ngelihat tadi baru saya pembicara, ini orang yang menurut pribadi saya, wah gendeng juga ya. Apa ya? Gendengnya dalam arti apa? Dengan usia beliau, dengan pengalaman beliau, sombong dikit tadi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi persepsi saya berbeda loh. Persepsi saya pikir, ngomongin leadership, ngomongin manajemen, serius sekali. Tapi kalau Anda perhatikan tadi, wah kompetitor beratnya Pak Ibu gitu. Kompetitor beratnya Pak Ibu gitu, benar-benar fun. Anda diajarkan tentang leadership yang fun. Dan saya apresiasi sekali, terima kasih Pak Yosef untuk sesi dan pernah satu panggung dengan Bapak sekali ini. Nah, Anda waktu saya nggak banyak gitu ya, ini profil saya singkat. Teman-teman kalau mau tahu lebih banyak nanti kita bisa saling share aja, feel free email saya, karena saya banyak menerima email beberapa dari para pembicara dan juga para peserta saya. Feel free kita saling sharing gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan apa yang saya bicarakan nanti, buku saya ada di luar. Dan kalau teman-teman juga tertarik, saya nggak tulis buku saja, karena saya pikir bahwa buku limited, karena banyak orang nggak suka beli buku. Tapi saya juga menulis rutin untuk di koran Ciputat Indonesia, itu setiap hari Selasa 2 minggu sekali. Saya cuma bicara merangkum dalam poin kita bicara masalah think and act like a winner. Ini buku pertama saya sebenarnya, judulnya dari buku pertama saya katakan bahwa berpikir dan bertindak layaknya pemenang. Nah teman-teman tadi sudah banyak dengar ya, dari pagi saya rasa Anda bicara masalah dream, Anda diajak bicara the power of bisa, ngomongin attitude, bicara masalah financial freedom, disinggung lagi oleh Pak Agus bicara wisdom, ditambah lagi leadership aspek yang tadi. Nah, saya mau cerita bicara masalah think and act like winner. Judul ini sebenarnya nggak datang sendiri. Saya mencoba ikut beberapa seminar, apalagi kalau dulu pertama kali ikut seminar waktu saya di kuliah, namanya seminar gratis, sama kayak Pak Tuning tadi katakan bahwa saya selalu daftar. Tapi kebetulan saya nggak ketemu Pak Tuning gitu kalau seminar gratis gitu ya. Nah, waktu saya ikut seminar saya belajari semua dan saya baca-baca buku, dan intinya kurang lebih kalau orang mau sukses kembali lagi definisi beda-beda tiap anak ya. Kalau orang mau jadi pemenang, orang mau sukses, saya percaya bahwa ada 2 aspek sebenarnya, nggak lebih. Kita bicara masalah ini, cara dia berpikir sama actionnya, itu yang saya pelajari. Dan detail-detailnya masalah dream itu nggak jauh-jauh beda Pak. Kita bicara masalah think and act-nya. Nah hari ini saya mau share ke Bapak Ibu semua, apa sih what does it take to be a winner? Menurut Bapak Ibu semua, apa sih orang, kalau Anda lihat orang gini deh, saya balik pertanyaannya. Menurut Anda winner itu siapa? Bapak sendiri. Kenapa Bapak bilang Bapak sukses? Harus sukses. Sudah sukses? Sudah. Kenapa? Karena sebagian yang tadi kita sudah bersama.
sebagian endingnya sudah tercapai. Ada ekspektasi, ada impian, sebagian sudah tercapai. Nah, yang kategori saya katakan winner ini boleh ada definisinya beda-beda, tapi poin saya sebenarnya gini, kalau orang mengatakan dirinya winner, dia hari ini lebih baik dari kemarin aja, itu udah dikatakan winner. Orang bilang saya nggak perlu jadi juara satu, tapi saya merasa diri saya lebih baik dari kemarin, saya winner. Nah, saya mau sharing ke Bapak Ibu semua, ada 4 pola, ada 4 pattern orang bilang. Gimana kita mau jadi pemenang? Orang bicara malah think and act like winner ya. Saya mau share yang pertama. Kunci yang pertama itu dikatakan know your why. Tahu kenapa. Saya tulis ini di waktu saya tulis artikel tentang ini, know your why, di artikel Koran Seputar Indonesia. Saya mendapat banyak respon dari orang. Dia tanya, banyak berkonsultasi dengan saya di email. Dia kata, Pak, saya nggak tahu why saya. Saya nggak tahu tujuan saya. Kenapa saya bilang know your why? Banyak orang lahir, hidup, itu nggak tahu tujuan. Makanya saya punya pertanyaan, why you do what you do? Ada yang karyawan di sini? Mahasiswa? Oke. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Pertanyaan bodoh sih sebenarnya. Tapi ya saya tahu saya kuliah, ya saya tahu saya kerja. Balik lagi, Anda kerja untuk siapa? Anda kerja untuk apa? Saya punya pengalaman satu menarik. Saya bicara dengan salah satu seorang salesman obat. Ya, saya bicara dengan salah satu salesman obat. Saya bicara sama dia, Pak, apa yang membuat Bapak termotivasi? Karena salesman obat, Pak, dia pagi datang ke kantor, ya, siang dia pergi ke apotek, siang lagi sore mulai ke rumah sakit, datang ke dokter untuk jualan. Jualan apa? Jual alat-alat medis, jual suntikan, jual beberapa obat yang dijual. Oke? Nah, itu dia dari pagi sampai sore, itu baru balik ke kantor tuh kurang lebih jam 6. Dan di siang itu benar-benar dia kerja keras loh. Lalu saya amati beberapa sales yang sama, salesman obat, itu siangnya ngapain? Enggak, Pak. Siangnya datang mampir ke warteg, siangnya mampir ke warung kopi, santai-santai dulu, nanti jam 4 jam 5 baru balik ke kantor. Ada 2 orang yang berbeda. Saya penasaran, saya ngobrol sama salesman yang pertama ini. Pak, teman-teman Bapak ini kan santai-santai aja Pak kerja. Kenapa Bapak begitu termotivasi? Kenapa Bapak begitu semangat? Apa yang banting-banting tulang pagi, siang, segala macam untuk perusahaan? Kenapa Pak? Saya tanya, wah saya kerja bukan buat perusahaan. Ya memang secara struktur saya kerja untuk perusahaan. Tapi saya begini Pak, untuk istri dan anak saya di rumah. Saya bilang, maksudnya gimana Pak? Ya saya kerja untuk mereka. Saya menghidupi mereka. Bayangkan kalau saya di luar, saya di lapangan, saya cuma santai-santai di warung kopi. Sementara istri saya di rumah dan anak-anaknya membanggakan bapaknya kerja. Malu gak saya Pak? Wah saya bilang luar biasa, saya mendapat pelajaran luar harga sekali dari salesman obat ini. Kenapa? Berarti dia Pak, dia tahu yang dia ngapain. Dia tahu persis why-nya dia. Nah, masalahnya beberapa kolega saya, ya kalau saya di kantor saya ngobrol sama beberapa kolega, ngapain sih kerja? Tujuan Anda apa? Ya kalau masih bisa Senin masuk, Jumat pulang, udah Sabtu tuh udah rasanya happy sekali. Dan rasa datang ke kantor tuh nggak punya rasa happiness. Nah ini yang saya temukan. Bapak Ibu, yang mau dikatakan gini, 2 great days in people's life. Yang pertama, saat Anda dilahirkan, ya the day you were born itu suatu hal yang luar biasa. Kedua, Anda benar-benar harus praktek. Saya bilang, ilmunya padat, Anda cukup praktek 1 atau 2 hal dulu, nggak usah jauh-jauh. Praktek 1 2 hal dulu. Cek habit Anda, yang mana yang perlu saya perbaiki, lakukan. Oh, tadi dengan Pak Tony tentang financial, lakukan apa yang bisa saya lakukan. Saving, saving katanya sekian persen, saya coba dulu deh, saya tingkatin dulu. Praktek. Itu kuncinya orang-orang. Nah kenapa banyak teman-teman saya juga bilang, wah saya udah capek lah dengan motivasi beginian, bosen saya. Kenapa bosen? Nah ngomongnya gitu-gitu aja, gue gak berubah, gue begini aja. Buku, lu suruh gue beli buku, wah bosen lah saya beli buku. Apa? Ya buku tebal begitu saya malas baca. Dan hasilnya isinya juga gitu-gitu aja, gak berubah hidup saya. Terus saya mikir, bukan bukunya salah, bukan seminarnya salah, bukan pembicaranya yang salah. Salahnya kadang-kadang kita lupa melihat diri kita. Saya praktek atau enggak sih? Saya lakukan apa enggak sih? So poin saya yang keempat, saya nggak jauh-jauh, saya nggak kasih Anda ilmu yang lain, karena ilmu yang dari pagi Anda sudah dapat semua. Kuncinya saya akan bilang bahwa Anda sudah cek habit Anda sudah tahu tujuan hidup Anda sudah kasih usaha lebih.
Cuma kadang-kadang mikir, kenapa ya aku masih gini-gini aja? Saya udah usaha Pak, udah kerja segala macam, udah banting tulang, udah. Poinnya, Anda banting tulang segala macam, komit gak? Anda beda loh sama orang komit cuma ya tarsok. Tar aja besok aja. Tapi kalau Anda komit, besok begini, besok lakukan, konsisten, Anda achieve itu. It's a matter of time, saya bilang. Saya nggak bilang bahwa Anda sukses dalam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ini masalah waktu. It's a matter of time. Kalau teman-teman mau konsisten, do it now. Make sense Bapak Ibu? Make sense? Make sense Bapak Ibu? Terakhir last but not least, saya mau cerita begini. Banyak orang ikut seminar. Bapak Ibu mungkin yang pertama kali, Bapak Ibu mungkin yang 3-4 kali, atau sudah dengar dari beberapa pembicara. Saya cuma bilang begini. Nothing can stop a man with the right mental attitude. And nothing can help a man with the wrong mental attitude. Kenapa? Kalau mental attitude-nya, sikap mentalnya udah benar. Ya, benar tuh maksudnya apa? Kalau benar tuh maksudnya gini. Kalau dia katakan benar, dia tuh mau dengerin orang. Dia mau praktek. Dia tuh berlaku kayak sponge. Kalau sponge itu kan nyerap. Dia nyerap apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya praktekkan. Itu sikap mentalnya benar. Right mental attitude katanya. Tapi kalau dia wrong mental attitude, terserah lo mau ngomong apa lah. Dia jenjang, ngomongnya gini aja. Waktu ini ngomong gini semua ngomong gini. Keluar juga susah Pak. Realita hidup tuh nggak begitu gampang gitu kan. Susah. Nah kita sudah apa? Kita sudah block. We block that one. Belum coba, bilangnya susah. Belum coba, nggak bisa di gue. Dia bisa. Nah beda Pak sama dia. Coba dulu Bapak Ibu. Tes dulu. Saya alami ini karena saya pengalaman bahwa contoh saya nulis buku tadi saya katakan bahwa saya alami itu karena saya mencoba. Saya memberanikan diri. Saya bukan dari siapa-siapa, ya. Dari pertemuan kita bukan dari siapa-siapa. Saya pertama kali nulis buku di usia saya yang 24 tahun. Saya pertama kali nulis pikir, cobalah, nggak nanti tulus, nggak ada ruginya. Yang penting kita mau try, yang penting kita mau coba. Nah kalau kita sudah block, kita susah. So Bapak Ibu, saya coba bilang ini terakhir, take action, not only notes. Catatan bisa lupa, catatan bisa hilang. Banyak orang di kantor bikin kayak gini nih, urus deposit tempel, kelihatannya sibuk sekali gitu ya. Tapi yang kuncinya adalah pakai action enggak, praktek enggak, lakukan sesuatu apa enggak. Jadi itu kuncinya. Jadi Anda boleh, saya setuju, teman-teman ikut seminarnya adalah satu awal yang bagus. Mulai, orang bilang di recharge. Anda dengar di pagi Anda di recharge semua. Dari spiritual, financial, wisdom, management, motivation, Anda dapat semua. Paket, lengkap. Tinggal keluar, mau ngapain, mau praktek apa. That's the key. So saya selalu bilang bahwa ikut seminar good, baca buku bagus, Anda invest diri Anda, bukan invest yang kalau Anda dengar dari pembicara banyak orang investnya apa? Leher ke bawah. Invest leher ke bawah tahu? Beli baju, beli gelang, beli jam tangan, itu aksesoris. Tapi kadang-kadang orang lupa invest leher ke atas. Brain kita kurang diisi, kurang dicas. So read books, ikut seminar salah satu cara. Oke, Bapak Ibu saya udah beli banyak buku. Di luar masih ada buku saya kalau Anda mau beli gitu ya. Nah intinya saya mau katakan praktek, do something from now. Ini mungkin bulan Oktober, November, Desember ada akhir tahun. Orang biasa di akhir tahun bikin apa? Bikin resolusi. Bikin resolusi. Banyak orang bikin party gitu ya. Anda mau bikin resolusi, do something. Buat sesuatu grand plan. Next year saya mau ngapain? Ask yourself. Harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan, feel free, let me know. Kalau tidak, Bapak Ibu feel free. Ini Twitter saya, ini email saya. Kalau saya sempat, saya akan balas. Paling lama saya balas mungkin dalam 5 atau 6 hari kadang-kadang. Kalau saya lagi terlalu sibuk, tapi biasanya saya kerap akan membalas email dari manapun. Karena dari buku-buku saya, karena saya banyak dapat email dari orang yang di Padang, orang yang di Bali, yang orang yang saya tidak kenal, orang yang saya tidak pernah ketemu, tapi mereka mau menceritakan masalahnya. Saya kuncinya saya bilang gini, saya bukan problem solver, ya, saya bukan konsultan, saya bukan psikolog yang bisa menyelesaikan masalah apapun dari masalah itu semua. Saya cuma kasih pandangan, point of view saya, kasih insight saya. Yang memutuskan adalah Anda sendiri. So sama seperti cerita tadi saya, salesman itu berhasil bukan karena saya. Kalau teman-teman Bapak nanti di luar 5 tahun sekarang Anda menjadi orang top, itu bukan karena seminar ini.
Ya, seminar ini cuma jadi media, sarana, bukan juga dari karena pembicaraan. Anda dapat sesuatu, tapi kalau Anda dapat sesuatu nggak pernah praktek. Nah, kalau Anda berhasil itu karena ada usaha dari Anda. Kita ini semua, saya, Pak Frank, Agus, kita semua ini cuma media, fasilitator. Kita cuma sharing idea, kita sharing thoughts. Decision itu di tangan Bapak Ibu semua. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baru 50%. Saya sekali, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih dari saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Pak Bos, tepuk tangan Bapak Ibu. Pesan terakhir tadi dari materi adalah take action, don't only. Ya. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life.